Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu majlis al-ilm yang guna kita berusaha untuk terus memahami ajaran agama kita ini, yaitu dengan tafaqquh fid din. Karena sejatinya seorang muslim tatkala ia tafaqquh fid din, maka niscaya ia berusaha untuk menjadi orang yang terbaik di antara manusia yang lain. Maka semoga pada kesempatan malam hari ini kita bisa mengambil beberapa faedah dari petuah-petuah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dari Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan materi kajian kita yang membahas tentang mutiara nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, terkhusus di saat-saat seperti ini kita membutuhkan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat para ulama salaf dan juga nasihat yang lainnya. Pada kesempatan yang telah lewat, yaitu kita telah menyebutkan satu nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, yang mana nasihat tersebut berisi ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Dan kita telah menjelaskan tentang makna dari menjaga Allah, dan juga kita menjelaskan bagaimana cara kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga telah menjelaskan tentang arti penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang menjaga dirinya. Dan kita menyebutkan satu yang kemarin, yaitu penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya dalam masalih dunia, dalam kebaikan dunianya, baik berupa badannya, begitu juga berupa hartanya, anak-anaknya atau yang lainnya. Kemudian setelah itu Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala menyebutkan bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, yang mana tatkala hamba tersebut menjaga Allah, itu menjaga batasan-batasan Allah, menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga perintah dan larangan Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga agama dan keimanannya.
Jadi bentuk penjagaan Allah yang kedua adalah Allah akan menjaga agama dan imannya. Dan ini merupakan penjagaan yang paling agung, penjagaan yang paling besar, yang sampai-sampai Nabi SAW senantiasa berdoa agar Allah menjaga agama dan iman. Makanya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW mengucapkan sebuah doa yang mungkin doa ini masyhur, akan tetapi sangat jarang kita ucapkan, yaitu Nabi SAW mengatakan, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Kata Nabi SAW, ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah aku di atas agama. Ya, tetapkanlah aku di atas agamaku, agama Islam. Kemudian beliau mengatakan lagi, ya Allah, Engkau yang memalingkan hati, maka palingkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha merasa aneh, Nabi SAW yang sudah dijamin surga oleh Allah, yang sudah dihapuskan kesalahannya oleh Allah, dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah lewat atau yang akan datang, kenapa beliau selalu berdoa? Maka beliau bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasul SAW, kenapa engkau memperbanyak meminta kepada Allah untuk ditetapkan di atas ini, padahal engkau adalah Nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata Nabi SAW? Ya Aisyah, wahai Aisyah, bukankah hati hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, hati anak Adam, hati manusia, baina isba'aini min isba'ainir rahman, ya, bukankah hati manusia tersebut adalah berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa ta'ala, yataqallabu kaifa yasha. Allah bolak-balikkan hati tersebut bagaimana yang ia kehendaki. Maka inilah yang membuat Nabi SAW senantiasa berdoa kepada Allah. Maka seorang hamba yang menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia akan dijaga keimanannya, ia akan dijaga agamanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fayahfaduhu fi hayatihi min asy-syubahatil mudillah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga kehidupannya dari syubhat yang menyesatkan. Jadi Allah jaga orang tersebut, Allah jaga hamba yang selalu menjaganya tersebut dari berbagai macam syubhat yang akan menyesatkannya. Begitu juga wa minasyahwatil muharramah, Allah akan jaga dia dari hawa nafsu yang mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang haram. Maka tatkala kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari fitnah syubhat, dari fitnah syahwat, maka berarti kita ini adalah orang yang telah menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau kita masih bergelimang dengan syubhat, bergelimang dengan syahwat sehingga mengantarkan kita kepada kebinasaan, maka berarti kita belum menjaga hak-hak Allah, kita belum menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita yang selama ini misalnya terjauhkan dari syubhat, terjauhkan dari syahwat yang mengantarkan kepada perbuatan yang haram, maka berarti kita adalah orang yang sedikit tidaknya sudah menjaga hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inilah bukti penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Wa yahfadu alaihi dinahu inda mautihi,
Allah Subhanahu wa taala akan menjaga agamanya ketika ia dihampiri oleh sakaratul maut. Karena ingatlah, tatkala kita mengalami sakaratul maut, maka disitulah akan tampak kebenaran. Apakah kita adalah orang yang baik atau orang yang buruk? Disitulah akan tampak kebenarannya. Maka tatkala orang tersebut di kehidupannya ia jaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jaga ia ketika sakaratul maut menghampiri dia. Baik itu dengan cara Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupannya dengan dimudahkan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, karena ketika seseorang menutup kehidupannya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka ia pasti akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dengan mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal melainkan dalam keadaan Islam. Ayat yang kita sebutkan tadi hampir mirip dengan apa yang dikatakan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas yang mengatakan, ihfadillah yahfazuk. Kalau kita jaga Allah, Allah jaga kita. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah matikan kita dalam keadaan beriman. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara kisah yang disebutkan Nabi SAW disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Barra ibn Azib radhiyallahu taala an. Ia mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu amarahu an yaqula inda manamihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Barra ibn Azib, yang mana Nabi mengatakan, Nabi merintahkan kepada beliau tatkala ia hendak tidur, hendaklah ia mengucapkan sebuah doa. Jadi diajarkan Nabi SAW, diperintahkan kepada Al-Barra ibn Azib. Apa doa yang diajarkan Nabi kepada Al-Barra ibn Azib? Yang mana Nabi mengatakan, baca ketika engkau hendak tidur, yaitu in qabatta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Ini doa yang diajarkan Nabi kepada Barra ibn Azib, yang mana doa ini harus diucapkan tatkala ia mau hendak tidur. Apa isinya? Apa artinya? Artinya adalah in qabatta nafsi, ya Allah, jika engkau menahan jiwaku, ya, jika engkau menahan jiwaku, artinya Allah menggenggam jiwanya, farhamha, maka rahmatilah dia, sayangilah dia, ya. Yang maknanya jika saya tidur ini, karena ingat tidur ini adalah saudaranya kematian. Kata Nabi SAW, an-naumu akhul maut, tidur itu adalah saudaranya kematian. Maka Nabi mengajarkan kepada Barra ibn Azib, ya Allah, jika tidurku ini, ketika aku tidur kemudian ruhku ini engkau genggam, tidak engkau lepaskan, ya, artinya dia meninggal, farhamha, maka sayangilah dia, ya, sayangilah dia. Kemudian wa in arsaltaha, dan kalau engkau melepaskannya kembali sehingga aku pun hidup, ya, fahfadha bima tahfadhu biha ibadakal mukhlasin bisalihin, maka jagalah dia sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Nah, ini doa kita agar kita ini senantiasa ingat kepada Allah, ingat akhirat, tidak ingat dunia dan dunia. Ya, kalau kita enggak
tatkala mau tidur ingatnya bisnis. Oh, uang saya masih ada di bank A, uang saya masih di Pak Fulan, ya saya ada janji sekitar jam sekian. Akhirnya lupa dengan bahwasanya tidur itu adalah saudaranya kematian. Maka lihat Nabi SAW senantiasa memberikan wasiat kepada para sahabat agar mereka senantiasa dalam kebaikan. Maka kita yang mengetahui nasihat dari Allah, nasihat dari Nabi SAW ataupun nasihat dari para ulama salaf, maka senantiasa kita nasihatkan kepada keluarga kita, nasihatkan kepada teman-teman kita, nasihatkan kepada tetangga kita, ya, agar mereka menjadi orang-orang yang benar-benar saleh, selalu menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini yang kita sebutkan tadi adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi SAW juga pernah mewasiatkan, ya, pernah mencontohkan kepada kita, yaitu sebuah contoh yang konkret, yang mana Nabi SAW ketika beliau hendak safar, maka beliau menitipkan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dititipkan oleh Allah, dititipkan Nabi SAW kepada Allah. Yang mana Nabi SAW mengatakan astaudi'ullah dinak wa amanatak. Ya, astaudi'ullah dinaka wa amanatak. Aku titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala agamamu dan amanatak. Ya, yaitu amanah-amanahmu, wa khawatim amalak, dan penutup dari amalanmu. Ya, wa khawatim, penutup amalan. Jadi kita titipkan. Kalau kita hendak bepergian, titipkan semuanya kepada Allah. Titipkan rumah kita kepada Allah, titipkan kendaraan kita kepada Allah, titipkan keluarga kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan innallaha idastudi'a syai'an hafidhah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau dititipi sesuatu maka Allah akan jaga. Tidak ada tempat kita menitip yang paling baik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Titip kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan doa. Ikhwani fillah azamullah, hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan yang lainnya. Kemudian juga di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah, ya, bentuk ini yang masih berkaitan dengan agama dan keimanannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi seseorang tersebut dari perbuatan dosa dan maksiat. Tatkala Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hambanya tersebut untuk terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat, maka Allah halangi dia. Allah halangi dia baik dengan cara Allah sulitkan langkahnya. Ya, misalnya ia mau menghadiri sebuah misalnya pengajian yang di situ banyak syubhatnya. Kemudian tatkala dia di tengah perjalanan tiba-tiba qadarullah, ya, motornya macet, ya, pecah ban, sehingga dia tidak sampai kepada apa yang dituju tersebut. Berarti ini orang ini adalah Allah Subhanahu wa taala ingin jaga agamanya. Ingin jaga agamanya. Begitu juga tatkala seseorang misalnya ingin melakukan perbuatan haram. Ya, ingin melakukan perbuatan haram, misalnya melakukan perzinahan.
Tapi tiba-tiba nyampe di sana, sampai di tempatnya sudah disegel sama polisi. Ya, sudah ditutup. Berarti ini buktinya Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba tersebut. Ya, sebagaimana lihat yaitu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tatkala digoda oleh wanita yang memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki kecantikan yang luar biasa, kemudian di tempat yang sangat tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam digoda, maka beliau pun ada ketertarikan. Namanya manusia. Akan tapi lihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, kadzalika linasrifa anhu as-su' wal fahsya. Allah palingkan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Ya, Allah palingkan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam seketika pintu-pintunya terbuka sehingga beliau pun lari. Makanya Allah mengatakan yang demikian tersebut kami palingkan darinya as-su, kejelekan, wal fahsya, kekejian, dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Sesungguhnya itu semua adalah kami berikan kepada hamba-hamba kami yang mukhlasin, ikhlas. Ya, hamba-hamba yang senantiasa menjaga hak Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala beribadah hanya kepada Allah. Ya. Maka ikhwani fi din azamullah, kalau kita ingin dijaga oleh Allah, maka silahkan untuk menjaga Allah Subhanahu wa taala. Makanya berkata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau mengatakan hanu alaihi fa'asau walau azzu alaihi la'asamahum. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, hanu alaihi, mereka telah dihinakan. Ya, mereka telah menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Fa'asau, maka mereka ditinggalkan oleh Allah, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menghinakan Allah, mereka meremehkan Allah, tidak mengagungkan Allah, maka Allah biarkan mereka. Ya. Walau azzu alaihi la'asamahum, kalau mereka mengagungkan Allah, membesarkan Allah, maka Allah akan jaga mereka. Ini, hendaklah kita muliakan Allah. Ya, besarkan Allah dimanapun kita berada. Di saat kita duduk, di saat kita berdiri, di saat kita berjalan, di saat kita berbaring, muliakan Allah Subhanahu wa taala, besarkan Allah. Ya, jangan sampai kita remehkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita remehkan Allah, maka Allah akan biarkan kita agama kita tidak dijaga, keimanan kita tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan fillah azamullah, kita lanjutkan yaitu nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an, dan ini juga umum pada diri kita. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapati Allah senantiasa ada di hadapanmu. Ya, senantiasa ada bersamamu. Dan ini sebenarnya adalah berkaitan dengan nasihat yang pertama. Akan tetapi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menekankan, ya, ingin menekankan kepada kita agar kita senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala kalau kita ingin Allah senantiasa bersama kita. Allah senantiasa membela kita. Maka senantiasa jaga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan para ulama, ini namanya ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya. Ya, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya. Ya. Yang sebagaimana kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam tatkala
beliau dihadapkan oleh raja yang super angkuh, ya, Fir'aun, raja yang super angkuh, yang sampai-sampai mengatakan dirinya adalah Rabb, Tuhan. Ya, ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb yang paling tinggi. Yang mana Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengatakan dalam Quran, inna ma'i rabbi sayahdin, sesungguhnya aku bersama Rabbku sayahdin, yang selalu membimbingku, ya, yang selalu membimbing, yang selalu menjagaku. Nah, ini seharusnya sifat yang harus kita miliki. Tatkala kita dihadapkan oleh permasalahan kehidupan ini, baik permasalahan dunia, lebih-lebih permasalahan agama, hendaklah kita menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pelindung yang senantiasa ada di hadapan kita, ya, agar kita tidak takut. Tapi kalau kita tidak seperti itu, tidak menjaga Allah, maka kita tidak akan mampu mendapatkan sifat seperti ini. Tatkala digertak sedikit sudah kecut, ya, tatkala digertak sedikit sudah kecut, belum, ya, benar, belum terbukti, sudah mundur duluan. Maka ini menandakan bahwasanya kita belum sepenuhnya menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, Nabi SAW juga berkata kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, yang sama-sama kita ketahui tatkala beliau berangkat hijrah ke kota Madinah, tatkala di gua, ya, Thur, maka Nabi SAW mendapatkan sebuah kesulitan, ya, maka disebutkan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu sudah takut, ya, karena beliau menceritakan kalaulah pasukan Quraisy tersebut melihat jempol kaki mereka, maka niscaya mereka akan melihat Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Maka beliau merasa khawatir, ya, khawatir Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Maka Nabi SAW mengatakan, ma dhannuka ya bithnaini Allahu thalithahuma. Hai Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, jangan engkau mengira kita ini cuma berdua, ya, tapi ingat yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Nabi menguatkan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, ya, yang artinya kita ini menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga agama Allah, maka Allah pasti akan menjaga kita. Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan kita yang akan membela kita. Ya, makanya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala baru tenang. Ya, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala baru tenang. Maka inilah yang harus kita miliki. Ikhwan fillah azamullah, ya, saya tidak panjang lebar dalam membahas yaitu tentang ma'iyatullah, ya, ketika kita menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ada di hadapan kita. Ya. Tetapi kita ingin yaitu menyebutkan, yaitu menutup nasihat yang kedua ini, yaitu dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kalau seseorang hamba tersebut menjaga Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara ia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan ibadah-ibadah baik yang wajib ataupun yang sunnah, disebutkan dalam hadis wali, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, setelah mengatakan man adali waliyan faqad adantuhu bil harb, barang siapa memusuhi para waliku maka berarti ia telah mengumandangkan perang denganku. Maka di situ setelah itu Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbahu, dan senantiasa hambaku tersebut mendekatkan dirinya kepadaku dengan perbuatan-perbuatan sunnah sampai aku mencintainya. Nah, dan jika aku mencintainya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha, maka aku akan menjadi pendengaran yang ia mendengar dengannya. Ini Allah jaga pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, ya, aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya ia melihat. Allah jaga pandangannya.
ya. Kemudian wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu alladhi yubtishu biha, kemudian menjadi dua tangannya yang ia megang dengannya, kemudian wa rijlahu alladhi yamshi biha, menjadi kedua kakinya yang ia berjalan dengannya. Inilah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hamba tersebut, akan selalu berada di hadapan hamba yang selalu menjaga dirinya. Tapi kemudian kita lanjutkan, yaitu nasihat yang ketiga yang disampaikan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala, yaitu kata Nabi SAW, ta'arraf ila Allah fil rakha ya'rifka fil shiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di saat engkau lapang, maka niscaya Allah akan mengenalmu di saat engkau lagi kesulitan. Ini poin yang sangat penting, nasihat yang sangat penting, terkhusus di saat-saat seperti ini. Apa itu? Yaitu kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala tatkala kita sedang lapang. Lapang ini banyak, ya, lapang ini banyak sekali maknanya, yaitu tatkala kita lagi sehat, tatkala kita lagi kaya, tatkala kita lagi aman, tatkala kita lagi memiliki waktu luang. Ini namanya rakha, ya, yaitu kita kenal Allah Subhanahu wa taala di saat-saat kita diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sama-sama mungkin kita hafal, Nabi mengatakan ightanim khamsan qabla khamsi. Ya, ightanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Ya, hayataka qabla mautik, masa hidupmu sebelum datang kematian. Hayat, kehidupan kita di dunia ini kesempatan. Ya, rakha, kesempatan kita, nikmat, manfaatkan. Kemudian syababaka qabla haramik, masa muda sebelum datang masa tuamu. Ketika kita muda, manfaatkan. Kenali Allah di saat kita muda. Begitu juga wasihatika qabla maradik, waktu kita sehat sebelum datang masa sakit kita. Ya. Kemudian wa faraghaka qabla syughlik, yaitu waktu luang kita sebelum datang waktu sibuk kita. Ya, manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita melalaikan itu semua. Kemudian wa ghinaka qabla faqrik, kayamu sebelum datang masa miskin. Manfaatkan semuanya. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di saat kita mendapatkan ini semua. Jangan sampai kita mengenal Allah tatkala kita sakit. Jangan sampai kita mengenal Allah tatkala kita jatuh miskin. Jangan sampai kita mengenal Allah di saat wabah sedang melanda, terkhusus di zaman ini. Ya. Banyak di antara saudara kita yang dulunya sebelum terjadi wabah ini tidak mengindahkan panggilan azan. Bahkan subhanallah, orang yang memiliki rumah di samping masjid tidak pernah mengenal masjid. Tapi di saat wabah melanda sekarang ini, mereka berbondong-bondong datang ke masjid. Meskipun pemerintah kita, pemimpin kita sudah menghimbau agar mereka jangan ke masjid, ibadah di dalam rumah. Bahkan sholat jamaah, sholat berjumat pun kita diperintahkan diganti dengan sholat zuhur di rumah. Akan tapi anehnya, orang yang hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala di saat wabah seperti ini sibuk, ya, sibuk. Bahkan tiba-tiba jadi seorang ulama, ya, yang mengatakan kalau kita tidak meramaikan masjid,
maka tunggulah kehancuran dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi SAW sudah menasihatkan kepada kita mengatakan ta'arraf ila Allah fi ar-rakha' ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di saat engkau lapang, ya, maka Allah akan mengenalmu di saat engkau susah. Ya, bagaimana cara kita mengenal Allah? Jaga hak-hak Allah, jaga batasan-batasan Allah, jaga perintah dan juga larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita terapkan. Ya. Dan lihat ada disebutkan yaitu di sini tentang contoh, ya. Contoh atau dua contoh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, tentang orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang. Ya, dalam keadaan lapang. Yaitu yang pertama adalah kisahnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Kisah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tatkala Nabi Yunus alaihi salatu wassalam menaiki bahtera yang ternyata bahtera tersebut penumpangnya penuh, kepenuhan. Ya, kepenuhan, maka harus seorang dari penumpang tersebut harus dicemplungkan dalam lautan. Kalau enggak, maka semua akan binasa. Maka Nabi Yunus alaihi salatu wassalam mendapatkan undian dan beliau pun dilemparkan dalam lautan tersebut, akan tetapi langsung dimakan oleh ikan besar. Dilihat Nabi Yunus alaihi salatu wassalam di dalam perut ikan besar, bukan di dalam lautan, akan tapi dalam perut ikan besar. Yang mungkin kalau zaman sekarang walaupun ada alat pendeteksi, mungkin kemungkinan selamatnya itu sangat nihil. Ya, sangat nihil. Tapi lihatlah kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Ya, surat As-Saffat ayat yang ke-143 sampai 144. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya kalaulah dia itu bukan orang yang senantiasa bertasbih, orang yang senantiasa memuji Allah, orang yang senantiasa berzikir, beribadah kepada Allah. Kalau bukan, kata Allah apa? La labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka niscaya kami akan diamkan dia. Ya, kami akan tempatkan dia di perut ikan tersebut sampai hari kebangkitan. Ya, sampai hari kebangkitan Allah akan diamkan dia. Allah tidak akan keluarkan dia dari perut ikan tersebut. Tapi karena dia adalah dia adalah hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala tatkala rakha, ya, tatkala dalam kenikmatan, maka Allah pun keluarkan dia. Allah pun keluarkan dia, keluarkan dalam keadaan selamat, subhanallah. Maka kita ikhwani fillah azamullah yang senantiasa mengenal Allah sebelum datangnya wabah ini, maka bergembiralah. Bergembiralah, kenapa? Karena insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Yang terlebih menjaga agama dan keimanan kita. Tapi kalau orang yang hanya mengenal Allah di saat wabah melanda, ketika ia dijangkiti oleh virus ini, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah putus asa. Sehingga banyak kita dengar, ya, ada yang masih ingin masih status PDP atau ODP, tidak mau, ya, diperiksa oleh dokter, kabur. Ya, ini menandakan bahwasanya dia hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala di saat susah, ya, di saat sempit. Tapi kemudian contoh yang kedua, ya, contoh yang kedua. Kalau contoh yang kedua kebalikannya, orang yang hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala tatkala susah, yaitu Fir'aun. Yang hal ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat yang ke-91.
Ya, 90 sampai 91. Ya, jadi surat Yunus ya, ayat yang ke-90 dan 91. Ya, silakan di yang punya Al-Qur'an silakan dibuka. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala tatkala menyelamatkan Bani Israel, ya, Bani Israel dari lautan, ya, yaitu mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyeberangi lautan. Fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduh. Ya, maka Fir'aun dan kaumnya mengikutinya dari belakang. Ya. Adwan zulman wa adwan. Yang mana mereka atau Fir'aun dan kaumnya ini, tentaranya ini ingin menzolimi dan menindas Bani Israel. Ya, ingin menindas Nabi Musa dan Bani Israel. Kemudian hatta idza adrakahumul gharaq. Kemudian tatkala Allah menyelamatkan Musa dan Nabi dan kaumnya, yaitu Bani Israel, kemudian Fir'aun pun ketika itu hampir tenggelam. Hatta adrakahul gharaq. Kemudian ketika ia hampir tenggelam, maka ia pun mengatakan amantu annahu la ilaha illallah. Ya, ia mengatakan saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel yang tidak ada Tuhan selainnya. Alladzi amanat bihi Bani Israel. Ya, saya beriman kepada Tuhan yang disembah oleh orang-orang Bani Israel. Wa ana minal muslimin. Kata dia apa? Dan saya adalah orang Islam. Diakui dirinya. Ini hampir tenggelam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah. Ya. Allah Subhanahu wa taala membantah yaitu klaim mereka yang mengaku dirinya adalah orang yang muslim, mengaku dirinya adalah orang Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Ya, al-an, sekarang, kata Allah Subhanahu wa taala, sekarang kamu baru mau beriman. Ya, sekarang baru kamu beriman. Padahal sebelumnya kamu adalah orang yang suka berbuat maksiat dan orang-orang yang suka berbuat kerusakan. Nah, ini kata Allah, lihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan sekarang baru engkau beriman. Sekarang baru engkau mengenal saya adalah Rabb. Padahal dulunya engkau adalah orang yang senantiasa berbuat maksiat, menentang aku, menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan engkau adalah orang-orang yang senantiasa berbuat kerusakan. Maka ini ikhwan fillah azamullah, hendaklah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala di saat kita lapang, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita di saat kita mengalami kesulitan. Terkhusus yang sebenarnya kita sebutkan tadi di awal, yaitu hendaklah ketika kita diberikan kelapangan dalam rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, gunakan untuk membantu saudara kita, gunakan untuk membantu, ya, dakwah, ya, gunakan untuk membantu Islam, ya, agar ketika kita dihadapkan dengan kesusahan, Allah Subhanahu wa taala akan bantu kita. Karena ingatlah, kehidupan kita di dunia ini ibarat roda yang selalu berputar. Ya, satu saat kita menjadi orang yang kaya, di satu saat juga kita akan menjadi orang yang miskin. Satu saat kita menjadi orang yang sehat, satu saat kita menjadi orang yang sakit. Ya, satu saat kita menjadi orang yang memiliki waktu luang yang banyak, ya, kesempatan yang banyak. Dan satu saat juga kita akan dihadapkan dengan kesibukan yang luar biasa. Maka ikhwan fillah azzamallah, hendaklah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelapangan itu semua. Tapi insyaallah pada kesempatan berikutnya, ya, mungkin kita akan lanjutkan, yaitu pada wasiat atau nasihat yang selanjutnya, yaitu nasihat yang keempat, ya, dari
nasihat yang disampaikan Nabi SAW kepada sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kita kaji ya berupa nasihat Nabi SAW ini menjadikan kita lebih baik dan lebih senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala, lebih senantiasa mengenal Allah Subhanahu wa taala, karena dengan hal tersebut kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di hari kiamat nanti. Dan semoga pertemuan kita di malam hari ini ya, menjadikan kita lebih giat lagi dalam menuntut ilmu ya, baik terutama sekarang ini, yaitu lewat media sosial ya, baik dengan membaca ataupun menyimak kajian-kajian ilmiah dari para ustadz kita. Jangan sampai kita mudah jenuh ya, bila perlu kita agendakan agar kita bertambah yakin dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Tapi kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.